Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratia Meli Agustin, kelas 2F jurusan PAI. Saya akan menjelaskan surat kedua setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Baqarah, yang memiliki arti sapi betina, seekor sapi yang harus disembelih sebagai syarat kaum Nabi Musa untuk mengetahui pelaku dari kasus pembunuhan. Manusia diutus ke bumi sebagai seorang khalifah. Apa yang dimaksud dari khalifah? Khalifah merupakan pemimpin, dan setiap pemimpin diri adalah pemimpin. Allah mengutus manusia menjadi khalifah sesuai dengan firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menceritakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Tetapi kemudian para malaikat yang selalu tunduk dan taat kepada Allah bertanya kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sementara mereka selalu berperang dan menumpahkan darah? Sungguh hanya Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita tahu bahwa bumi tidak hanya ada manusia, tetapi juga ada hewan dan tumbuhan. Di bumi manusia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Artinya manusia memakan hewan, bukan hewan memakan manusia. Walaupun ada sebagian kasus manusia dimakan hewan, tapi pada intinya manusia lebih berkuasa ketimbang hewan, apalagi tumbuhan. Manusia juga diberi otak untuk mengatur dan mengolah sumber daya alam yang ada, bukan hewan dan bukan juga tumbuhan. Manusia diberikan kekuasaan untuk membuat hutan atau mengembangbiakan hewan dengan seizin Allah. Ada sebuah negara, di dalamnya ada presiden, menteri, DPR, hingga yang paling bawah adalah Pak RT. Itu adalah susunan pemerintah yang ada pada suatu negara. Kemudian di dalamnya juga terdapat petani, nelayan, wirausaha, pedagang, bahkan ada pengemis, adapun guru, pencuri, dan lain-lain. Semua orang memiliki peran-peran masing-masing. Orang yang memiliki bakat sebagai seniman jangan dipaksa untuk menjadi presiden. Yang jadi seniman tetaplah jadi seniman yang sebaik-baiknya. Yang jadi guru, ya jadilah guru dengan sebaik-baiknya. Kalau pedagang, ya jadi pedagang yang sebaik-baiknya pula. Yang jujur, jangan memanipulasi, dan lain sebagainya. Semua itu siapa yang mengatur? Ya Allah tentu. Allah yang menyelipkan bakat pada setiap orang. Allah yang menjadikan Anda sebagai guru. Allah yang menjadikan Anda sebagai presiden dan lain sebagainya. Intinya, ketika orang memerankan perannya di dunia ini, itulah yang disebut khalifah. Maka seorang guru disebut sebagai khalifah, pedagang juga khalifah, ibu rumah tangga juga khalifah. Jadi siapa yang menjadikan Anda sebagai khalifah? Jawabannya tentu Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Adapun isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ketiga, malaikat bertanya kepada Allah, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, padahal manusia adalah makhluk yang sering menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Yang keempat adalah malaikat adalah ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih dengan memuliakan dan mensucikan Allah. Yang kelima, Allah lah yang mengatur semua urusan di muka bumi ini, termasuk manusianya, dan setiap manusia adalah khalifah. Sekian dari saya, Ratia Meli Agustin. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.